Saking mau kurban, saya kurban nggak ada duit. Ada orang ngasih saya 10 orang urunan kumpulin duit 3 juta, kasih saya beli kambing 3 juta. Boleh, uangnya yang ngasih orang banyak, tapi yang korban tetap saya. Ini sama dengan bapak ibu guru yang ngelatih anak-anak korban di sekolah, nanya itu jadinya korban nggak? Tergantung cara kita. Kalau cara kita nanti dikasih uang dikumpulkan itu kita akadkan ini atas nama fulan, maka menjadi korban. Misalkan disepakati tahun ini korban kita atas namakan Pak Kepala Sekolah fulan, maka korban yang tadinya itu dikumpulkan dari murid, uangnya itu ketika sudah jadi hak sekolah menjadi korban. Mereka murid kita dapat pahala sedekah. Nah, ini untuk melatih. Nah, ini. Jadi pelarangan untuk tidak memotong rambut dan kuku itu hanya bagi yang kurban. Bagi yang berkorban itu. Jadi kalau misalkan suaminya yang diatasnamakan kepala rumah tangga, suami, maka istri dan anak-anaknya tidak kena larangan itu. Jadi yang kena larangan hanya yang berkorban, tapi dampak pahalanya nanti kena semua untuk keluarga kalau itu yang berkorban di atas namakan kepala rumah tangga. Jadi kita rubah Pak Bu, yang selama ini kita masih mungkin tahun ini istri, tahun depan anak dan seterusnya, kita rubah cukup atas namakan kepala rumah tangga. Pahalanya kena semua termasuk keluarga kita yang sudah meninggal. Kalau ada anak yang sudah meninggal itu juga kena pahala berkurban kita. Terakhir, karena waktu mungkin kalau mau nanya pada udah ini, tapi saya sampaikan saja terakhir. Karena memang ngaji kurban ini nggak cukup waktu pendek Pak ya. Jujur saya ngisi fikih kurban itu di Ganjaragung 3 kali pertemuan, itu suruk itu panjang. Di beberapa tempat lebih dari itu, tapi ini saya singkat, yang penting secara umum kita paham. Ya, jadi niatnya tadi Allahumma hadza anni, misalkan saya ikut korban nih, ya Allah sesungguhnya ini dariku karena saya ikut korban, wa ahli dan keluargaku. Seandainya nggak saya sebut pun tetap dapat. Seandainya nggak disebut tetap dapat ya. Kalau yang korban tadi adalah kepala keluarga, nggak disebut tetap dapat. Tapi kalau kita bisa nyebut ya boleh, tapi nggak disebut pun tetap dapat keutamaan itu. Terakhir saya sampaikan, bolehkah berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Nah, mungkin tadi kalau kita buka akhir dia nanya, kepikir, oh iya ya, gue meninggal oleh orang. Nah, ini saya sampaikan, ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat terkait dengan berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Pendapat yang pertama, orang yang sudah meninggal itu boleh dikorbankan kalau, ini menurut Imam Syafi'i, kalau yang meninggal itu berwasiat. Atau mak, atau kalau ibu pesan pada suaminya, Pak, nanti kalau saya meninggal tolong saya dikorbankan ya. Ini boleh berkorban untuk orang yang meninggal, bahkan itu menjadi wajib. Berapa? Wasiat. Ini menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, menurut ulama yang lain, boleh berkorban untuk orang yang meninggal walaupun dia nggak berwasiat, tapi diikutkan dengan korban kita. Apa maknanya korban kita? Misal ibu-ibu itu korbannya ikut 2 sapi, ikut 2 rombongan tapi 2 orang sapi misalkan. 1 atas nama yang masih hidup, 1 atas nama yang sudah meninggal. Pendapat kedua mengatakan walaupun tanpa wasiat boleh, dengan syarat diikutkan. Artinya yang hidup juga korban, jangan nggak korban. Pendapat yang ketiga membolehkan secara mutlak. Mau wasiat nggak wasiat, diikutkan atau tidak diikutkan, berkorban untuk orang yang meninggal boleh. Pendapat yang ketiga, hanya kata ulama ya jangan sering-sering hanya untuk orang yang meninggal.
yang hidup juga perlu korban. Karena efeknya tadi itu, kalaupun kita berkorban, misalkan saya korban, bapak saya sudah meninggal, korban saya tetap bapak saya yang sudah meninggal dapat pahala dari korban saya. Kenapa? Saya anaknya. Nah ini Pak Bu. Nah, jadi silakan, ini hanya masalah kemarman. Oh, aku marmen tak jenengke Pak, monggo. Pendapat yang ketiga, boleh secara mutlak. Tapi kalau ada, nggak perlu saya atas namakan, uang korban saya juga beliau yang sudah meninggal dapat. Ya silakan juga. Nah, jadi ini pendapat para ulama tiga ini bisa kita pakai, tergantung kita mau ambil yang mana. Nah, ini hari dirahmati Allah, secara umum pembahasan fikih seputar kurban, walaupun kita singkat-singkat tapi paling tidak ini sudah tergambar, sehingga mudah-mudahan lebih memahamkan kita Pak, lebih memudahkan kita dalam berkurban ini, paling tidak meneladani Rasulullah dan para sahabat. Sama persis nggak mungkin. Mungkin apa betul Pak Bu? Nggak mungkin. Sama persis itu nggak mungkin. Namanya mencontoh itu pasti tidak sama, nggak mungkin sama. Tapi paling tidak kita berusaha. Dan ini yang memang dalam bulan-bulan ini Pak Bu, saya lagi spesial ini diundang ke masjid-masjid spesial hanya untuk ngoprak-ngoprak orang suruh kurban, agar mereka paham dan semangat dalam berkorban. Nah insya Allah nanti habis saya pamit sekalian, nanti habis sholat saya mau langsung ke Waibuhur. Besok pagi ada kajian seputar itu. Jadi malam ini langsung ke Waibuhur. Mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan saya tetap sehat, fit ya dalam kondisi ini, dan Allah mudahkan, mudah-mudahan banyak orang yang tergerak hatinya untuk membuktikan rasa syukurnya kepada Allah terkait dengan kurban ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah mencatat yang kita lakukan malam ini sebagai amal soleh, pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tak tutup dan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.